Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Siang, Bu. Yang Bu, sehat. Siang, Bu. Sehat, Bu. Sip. Kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya minta tolong Irawan untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Sebelumnya, saya ingin bertanya, kalian sudah mengunduh materi ajar yang sudah saya tautkan di Moodle? Sudah. Oh ya. Sudah, Bu. Ada yang ingat materi kemarin kita mempelajari tentang apa? Unsur intrinsik, Unsur Bu. intrinsik. Unsur intrinsik. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya pada unsur ekstrinsik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca cerpen Cat Kaleng, murid dapat menafsirkan unsur ekstrinsik terkait sastra dan masyarakat. Itu tujuannya. Dan saya berharap pada pertemuan yang sekarang kalian dapat aktif ya, lebih aktif daripada pertemuan yang kemarin. Kemarin sudah aktif, tapi saya berharap sekarang jauh lebih aktif lagi. Itu pemberitahuan di awal. Nah, kemudian saya akan memaparkan agenda kegiatan pembelajaran. Nah, agendanya sama seperti pertemuan kemarin, pukul 11.30 sampai pukul 12 kita melakukan Google Meet yang pertama, kemudian pukul 12 hingga 13 kita melakukan diskusi kelompok dan menyusun hasil diskusi secara individu. Nanti pertanggungjawabannya bukan lagi kelompok, melainkan individu. Ya. Kemudian pukul 13.15 hingga 13.30 kalian melakukan Google Meet yang kedua untuk bagian penutup di tempat yang sama seperti ini. Dan saya berharap kalian tidak terlambat dalam masuk di Google Meet. Nanti pembagian kelompoknya akan tetap sama, ya seperti kemarin saya bagi 7 kelompok dan ketua kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Ya. Kalau kemarin kita mempelajari unsur intrinsik, sekarang kita mempelajari unsur ekstrinsiknya. Karya sastra. Karya sastra itu sangat erat kaitannya dengan ideologi atau pandangan dari pengarang. Mengapa demikian? Karena karya sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat yang mencerminkan kehidupan seseorang pada zaman tertentu. Jadi, kalau misalnya kalian membaca karya sastra yang diterbitkan atau yang dituliskan pada tahun 1800, maka isi dari karya sastra itu adalah ciri masyarakat yang ada pada tahun 1800. Demikian juga ketika kalian mau menganalisis mengenai unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam Cat Kaleng. Nanti dicek di Cat Kaleng itu cerpennya ditulis tahun berapa. Nah, nanti kita akan mengikuti itu. Nah, dalam setiap karyanya, pengarang selalu memasukkan pendapat pribadi tentang masalah politik, sosial, dan budaya. Itu tidak dapat dipungkiri. Jadi, ketika kita mencari keterkaitan antara sastra dan masyarakat, kita akan menemukan banyak hal dengan cara menggali di dalam cerita. Bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Nah, caranya sederhana dan mudah, yaitu dengan merekam isu-isu yang sedang berkembang. Isu apa? Isunya dapat terkait dengan isu sosial, bisa juga isu politik, dan juga isu budaya. Melalui pendekatan dokumen sosial. Siapa yang mau membantu saya, kira-kira apa yang dimaksud dengan pendekatan dokumen sosial K+2? Silakan, Catherine. Pendekatan dokumen sosial itu pendekatan yang dilakukan berdasarkan sesuai dengan kenyataan keadaan di masyarakat yang ada. Iya, betul, Catherine. Pendekatan dokumen sosial itu didasarkan pada kenyataan di masyarakat itu. Terus bagaimana caranya kita mengetahui dokumen sosial itu? Siapa yang mau membantu menjawab? Angelina, coba. Ya, Angelina. Silakan. Ya, kayak melalui survei, terus penelitian-penelitian dari data-data itu.
penelitian dari data-data. Konkretnya, ya, melalui apa? Survei. Survei lapangan. Bagaimana jika bagaimana jika kita membacanya adalah novel terbitan tahun 1800-an? Bagaimana cara melakukan survei? Lihat di Google berarti, Bu. Lihatnya di Google. Berarti cara kita untuk mendapatkan dokumen sosial, kita bisa memanfaatkan media Sosial. internet. Ini adalah contoh dari analisis unsur ekstrinsik dengan mengkaitkan sastra dan masyarakat. Jadi, kalian bisa mencari informasi, menggali informasi dari internet, mencari isu sosial yang muncul pada zaman cerpen Cat Kaleng itu ditulis. Kira-kira kalian sudah tahu tahun berapa Cat Kaleng itu ditulis? 1980. Ya, benar. 1980, berarti nanti ketika kalian mencari isu sosialnya harus dikaitkan dengan masalah-masalah yang timbul pada tahun 1980. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini nanti kalian bisa membaca ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian juga bisa bertanya kepada saya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian bisa meninggalkan Google Meet ini dan langsung bekerja di dalam Moodle di stimulus itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Tadi kalian sudah beraktivitas di stimulus ya. Nah, sekarang kita melanjutkan di sini. Kalian sudah banyak yang mengunggah. Sudah terlihat Google saya? Ini Bu sudah terlihat. Nah, ini saya memberikan contoh. Saya buka miliknya Michelle. Nah, ini nanti saya lihat ya, kalau kalian mengumpulkan dari pukul 13 hingga 13.16, itu kalian akan saya beri K+5 sebagai penghargaan bahwa kalian tepat waktu. Nah, ini sebagai evaluasi untuk tugas yang berikutnya, kalau saya memberikan LKPD-nya ini tidak perlu ditulis ulang ya. Seperti Michelle ini menulis ulang LKPD saya ini tidak perlu. Ya. Langsung saja masuk dalam jawaban. Nah, jawabannya sebetulnya yang saya harapkan itu ada judul itu di atas ya. Kemudian kerangka karangan, setelah itu diikuti dengan paragraf seperti ini. Beberapa di antara kalian itu tidak ada kerangka karangannya. Padahal di LKPD sudah saya minta kerangka karangan, dan di dalam Moodle tadi saya sudah memberikan juga cara kerjanya di diskusi kelas. Ya, tapi tidak apa-apa, itu hanya masalah sepele. Menurut kalian, ya, dari pembelajaran ini apa yang dapat kalian peroleh? Dalam membuat atau menciptakan suatu karya sastra, kita harus melihat berdasarkan kehidupan dalam masyarakat. Ya, betul. Nah, di dalam karya sastra itu selalu menggambarkan kehidupan masyarakat. Sekarang ini untuk pembelajaran ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat cerpen. Kalau 2 pertemuan kemarin kita menganalisis cerpen, untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis cerpen. Jadi kalian siap-siap mulai mencari ide supaya pada pertemuan berikutnya langsung mendapatkan ide dan langsung bisa membuat cerpen dengan baik. Sudah ada pertanyaan? Tidak, Bu, tidak. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Minta tolong siapa? Terima kasih Michelle, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.